ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, dan terkhusus para pecinta cinta Quran yang akan setia menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita akan sama-sama membaca firman-firman Allah ataupun kita belajar seputaran tentang ilmu tajwid, sifatul huruf, makhrajul huruf, dan tentu saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani santri dari Pondok Pesantren Al-Quran yang akan sama-sama membaca firman Allah. Dan bagi para pecinta Quran yang baru bergabung, silakan buka surah Az-Zuhruf, surah Az-Zuhruf juz ke-25 ayat ke-24. Kami ulangi kembali. Bagi para pecinta Quran yang baru bergabung, silakan buka surah Az-Zuhruf juz ke-25 ayat ke-24. Baik, sebelum memulai saya akan mengawali terlebih dahulu dan akan diikuti oleh santri dari Pondok Pesantren Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Bagus ya. Para pecinta Quran dimanapun Anda berada, kembali kami mengingatkan bagi yang baru bergabung, silakan buka surah Az-Zukhruf juz ke-25 ayat ke-24. Dan bagi ingin ikut membaca Quran, silakan nantinya tekan telepon secara interaktif ke 0711 311 454. Silakan yang ingin bertanya seputaran ilmu tajwid ataupun ikut membaca firman-firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ini, kami persilakan. Sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan santri yang ada di studio untuk melanjutkan bacaan surah Az-Zukhruf ini ayat ke-24 atas nama Anwar. Ulangi lagi ayat ke-24 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Saya lagi ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Ya, bagus ya Anwar ya. Pada ayat ke-24 kita ketemu qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum. Ketika huruf da sukun yang mati bertemu dengan huruf ta yang berharokat tasdid dan dumma, kita tahu bahwa huruf da, ta dan to ini tempat keluar hurufnya sama, tetapi sifatnya berbeda nih. Ketika huruf da sukun ketemu dengan huruf yang sama, ta yang sama tempat keluar hurufnya, maka ini dinamakan idgham mutajanisain nih. Sama tempat keluar hurufnya, tetapi sifat dari huruf ini berbeda. Maka sifat dari huruf qalqalanya dihilangkan. Tidak boleh kita membacanya wajadatum, tapi memasukkan ke huruf ta,
wajadtum, sedangkan huruf qalqalanya dihilangkan, maka ini dinamakan dalam ilmu tajwid dinamakan idgham mutamasilain. Ada mutajanisain, mutajanisain. Ini sama keluar hurufnya tetapi sifatnya berbeda ya. Bagus. Kemudian tadi kita pada ayat ke-26 lagi-lagi kita mewasolkan huruf mimma ta'buduna illa. Sedangkan kalau kita mewakafkan huruf ini maka dinamakan dengan mad arid sukun. Mimma ta'budun. Tetapi tadi kita mewasolkan. Syarat dari mad arid sukun itu ada 3. Yang pertama yaitu ada mad, ada waw. Ini namakan mad tabi'i waw. Kemudian ada huruf hijaiyah setelahnya, nun. Ini huruf hijaiyah. Dan yang terakhir yang terpenting yaitu waqaf, mimma ta'budun, maka berlakulah unsur mad arid disukun. Tetapi tadi kita mewasolkan mimma ta'buduna illa. Budunya ini berubah jadi mad tabi'i waw dan hilanglah hukum tajwidnya yaitu mad arid disukun. Tetapi mengapa pada ayat ke-26 ini kita wasolkan? Karena dulu pesan Kiai Nawawi setiap huruf illa itu harus diwasolkan kecuali di 3 tempat. Pada juz ke-10 itu illa taf'alu, illa tansuru, illa tanfiru. Itu tidak boleh diwasolkan, harus waqaf. Nah, selain dari 3 kalimat tadi itu harus diwasolkan. Ini kita ketemu dalam surah Az-Zukhruf ini mimma ta'buduna illa, minimal illa. Contoh yang sering kita baca wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa. Banyak itu dalam juz 1, juz 2 kita ketemu, juz 3 itu semuanya harus diwasolkan, minimal dilewatkan sedikit. Kemudian kita ulang lagi dengan kata illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Selain dari 3 kalimat tadi maka itu boleh diwasolkan. Itu yang waqaf yang paling bagus kata Kiai dulu. Baik, para pecinta Quran dimanapun Anda berada, dan bagi yang baru bergabung kami ingatkan kembali, silakan buka surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf juz ke-25, kita telah sampai ke ayat ke-24. Kita akan kembali menjelaskan tentang ilmu tajwid, tetapi kita akan menyaksikan yang lewat satu ini. Baik, para pecinta cinta Quran dimanapun Anda berada, bagi yang baru bergabung silakan buka surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf juz ke-25 ayat ke-24. Kita tadi sudah membahas tentang waqaf dan iftida, ataupun kita tadi juga membahas tentang mad arid lisukun. Baik, bagi pecinta Quran yang ingin ikut bergabung bersama kami membaca firman-firman Allah ataupun bertanya seputaran ilmu tajwid, silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Kami ulangi kembali, silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan santri yang ada di studio untuk melanjutkan ayat ke-28 dan seterusnya atas nama Muhammad Kudus. Silakan. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Bagus ya, kudus ya santri kita yang sedang membaca surah Az-Zukhruf ayat ke-28 dan seterusnya. Pada ayat ke-28 ini pada kalimat wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Di sini kita bedakan bahwa ada mad sila qasiro, ada mad sila tawilah, dan di sini fi aqibihi ini namakan mad sila qasiro. Dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Fi aqibihi la'allahum yarji'un. Tidak boleh membacanya fi aqibihi. Ini sudah kepanjangan. Kalau seperti itu kita lihat ayat ke-26. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Nah, ini bisa dinamakan mad sila tawilah. Nah, ini tentu ada perbedaan yang mendasarkan bisa dibaca panjang ataupun bisa dibaca 2 harokat. Nah, kalau di atas ini ayat ke-26 ini dinamakan mad sila tawilah, sedangkan pada ayat ke-28 ini dinamakan mad sila qasiro. Tentu ini dibaca 2 harokat, sedangkan ini dibaca 6 harokat. Ya, baik para pecinta Quran dimanapun Anda berada, dan yang baru bergabung silakan kami ingatkan kembali, buka surah Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf juz ke-25 ayat ke-28. Silakan tekan telepon ke 0711 311 454 atau bertanya seputaran ilmu tajwid dan ingin membaca firman Allah sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan untuk melanjutkan ayat ke-30 dan seterusnya bersama Muhammad Fitroh untuk melanjutkan ayat ke-30 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Baik, para pecinta Quran dimanapun Anda berada, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan surah Zuhruf ayat ke-30 ini pada kalimat walamma. Di sini setiap mim bertasdid ataupun nun bertasdid maka bisa dinamakan ghunnah musyaddada walamma. Nah, selain itu huruf hijaiyah yang bertasdid tidak berdengung, misalnya huruf ba yang bertasdid maka tidak perlu didengungkan, ataupun huruf ta yang bertasdid tidak perlu didengungkan. Dan selain itu maka selain mim dan ba itu tidak boleh dengungkan. Huruf mim dan nun itu bisa dinamakan mad arid disukun, didengungkan sekedar 2 sampai 3 harokat. Contoh walamma atau wa inna. Jadi ayat ke-30 ini kita ketemu dengan ghunnah musyaddada, baik itu mim tasdid ataupun huruf nun tasdid. Wa inna bihi, tidak boleh membacanya wa inna bihi. Beda dengan huruf qaf yang bertasdid tidak boleh didengungkan, tidak boleh haqq, tidak boleh, tapi haqqu qalu. Seolah-olah huruf qaf ini berbaris 2, haqqu qalu. Kalau ini wa inna bihi kafirun. Baik, para pecinta Quran dimanapun Anda berada, yang baru bergabung kami ingatkan kembali, silakan buka surah Az-Zuhruf ayat ke-30 dan seterusnya. Bagi yang ingin ikut membaca firman-firman Allah ataupun bertanya seputaran ilmu tajwid, silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Kami ulangi kembali, silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan untuk melanjutkan ayat ke-30 ini dan seterusnya atas nama Mustafa untuk mengulangi lagi ayat 30 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا
sukhriya. Ulangi lagi. Liyattakhidha ba'duhum ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Bagus ya. Jadi kita ketemu juga dengan huruf yang selain mim dengan nun yang berharokat tasdid, maka itu ada hukumnya. Nanti kita akan jelaskan, tapi setelah jeda yang satu ini. Baik, para pecinta cinta Quran dimanapun Anda berada, kami mengingatkan kembali bagi yang baru bergabung, silakan buka surah Az-Zuhruf juz ke-25 ayat ke-30. Kami ulangi kembali, silakan buka surah Az-Zuhruf juz ke-25 ayat ke-30. Dan bagi ingin bergabung membaca firman-firman Allah ataupun bertanya seputaran ilmu tajwid, silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Kita akan sama-sama membaca firman-firman Allah, dan sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan untuk melanjutkan ayat ke-32 ini atas nama Ni'am, untuk melanjutkan ayat ke-32 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Terus saya lagi. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. Mata'ul haya, hanya hak kecil. Ulangi. Wa in kullu dzalika.
wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Ya, bagus. Ya, Zaidun Ni'am ya. Kita kembali kita ulas ayat ke 32. Silakan buka ayat ke 32. Tadi sudah di awal sudah kita sampaikan tidak semua yang bertasdid itu dibaca dengung kecuali mim dan nun. Contoh pada ayat ke-30 tadi walamma ataupun wa inna. Nah, kita lihat ayat ke-32 ini wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatil liyat. Nah, ini huruf tanwin, huruf kasrotain bertemu dengan huruf lam yang ada tasdid darajatil liyat, tidak boleh didengungkan. Nah, ini ada hukumnya tersendiri. Ini namakan idgham bila guna, memasukkan tanpa dengung. Darajatil liyat takhiza, tidak boleh dibaca darajatil liyat. Nah, ini kekeliruan dalam memahami ilmu tajwid. Yang berlaku dibaca dengung itu hanya nun tasdid ataupun nun tasdid ketika huruf hijaiyah itu berdiri sendiri. Nah, walamma, ini mim sendiri. Wa inna, huruf nun tersendiri. Nah, ini sama huruf lam, tetapi ini tidak dinamakan gunna. Bahkan ini dinamakan idgham bila gunna. Nah, ini tidak perlu didengungkan. Baik, para pecinta Quran, dimanapun Anda berada, kami masih menunggu Anda di detik terakhir ini untuk sama-sama membaca firman Allah, bergabung ataupun bertanya seputaran ilmu tajwid. Silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Kami ulang kembali, silakan tekan telepon ke 0711 311 454. Dan kita akan sama-sama mengulas ayat ke-34 ini. Huruf mim, kembali kita buka memori sebelumnya. Huruf mim sempat kita jelaskan di awal-awal dulu. Huruf mim itu ada 3 hukum. Yang pertama izhar syafawi, ikhfa syafawi. Yang ketiga yaitu idgham mimi. Kita lihat huruf mim, setelah huruf mim itu huruf apa? Kalau di sini huruf mim ketemu dengan huruf hamzah, huruf alif. Wali buyutihim abawa, tidak boleh dibaca dengung. Tidak boleh dibaca wali buyutihim abawa. Ini kekeliruan dalam memahami ilmu tajwid. Kecuali di sini setelah huruf mim ini ada huruf ba, ataupun setelah mim ini ketemu dengan huruf mim, maka itu semua hukum mim berfungsi di sini. Kalau di sini dinamakan wali buyutihim abawa, dinamakan izhar syafawi. Andaikan di sini huruf mim ketemu dengan ba, maka dinamakan ikhfa syafawi. Atau huruf mim di sini ketemu dengan mim, maka dinamakan idgham mimi ataupun idgham mitlain. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Huruf mim berjumpa dengan huruf apa, maka ketemulah hukum dari ilmu tajwid itu sendiri. Baik, para pecinta Quran dimanapun Anda berada, sambil menunggu Anda menghubungi kami, silakan untuk mengulangi lagi ayat ke-34 dan seterusnya atas nama Muhammad Anwar. Untuk mengulangi ayat ke-34 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. Ulangi, yattaki'u, huruf alif ya. Walibuyutihim أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا
والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Bagus, Anwar. Dan perlu kita ingat bersama-sama huruf alif ataupun huruf ain itu sama-sama keluar dari tenggorokan. Tetapi walaupun sama-sama makhrajul hurufnya dan sifatnya berbeda. Ketika huruf hamzah ini sukun pada ayat ke-38 tadi barusan dibaca babi sel qarin, maka sifat dari huruf hamzah ini ketika dia sukun yaitu syiddah, terhenti. Babi sel, tidak boleh babi, tidak boleh, karena sifatnya itu sendiri syiddah, terhenti. Sedangkan huruf ain yang tadi yattaqiun atau alaiha ataupun huruf ain pada ayat ke-36 ini ketika dia sukun wa may maka sifat dari huruf ain ini ketika dia sukun yaitu tawassut. Tawassut itu pertengahan antara hawa syiddah. Ain ini tawassut di tengah-tengah. An'amta alaihim, tidak syiddah dan tidak rahawa, tidak berjalan. Kecuali zamati. Wa'il ketika zamati itu hurufnya sifatnya itu berjalan. Sedangkan huruf ain itu yaitu tawassut di tengah-tengah antara rahawa dan syiddah. Itu perbedaan dari huruf ain dan huruf alif ketika dia sukun. Maka dari itu perlu kita perhatikan, walaupun tempat keluarnya sama, tapi sifatnya pasti ada yang berbeda. Walaupun satu huruf itu kadang memiliki 5 sifat, 4 sifat, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kiai Nawawi dulu. Huruf hijaiyah ini sama seperti tempat tinggal. Kadang kecamatannya sama tapi kelurahannya berbeda. Maka dari itu perlu bertalaki dengan guru yang memang memahami ilmu tajwid itu sendiri, sesuai dengan yang dalam firman Allah, wa innaka law talaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Kita akan melanjutkan penjelasan ini, tapi kita akan mendengarkan yang satu ini lewat. Para pecinta Quran dimanapun Anda berada, di detik-detik terakhir perjumpaan kita kali ini kami masih mengingatkan untuk buka surah Az-Zukhruf ayat ke-35. Tadi sudah kita bahas tentang hukum tajwid, yaitu sifat huruf ain dan sifat huruf alif. Kemudian kita ayat ke-35, ketika huruf kha mati, ini huruf kha tidak boleh mengucapkan huruf kha itu dengan mendengkur. Ketika kita tidur tidak boleh membacanya kha. Ini
kekeliruan dalam memahami huruf hijaiyah itu sendiri. Hurufnya khusus untuk huruf kha tidak boleh wazukh. Ini berlebihan ketika mengucapkan huruf kha. Tidak boleh seolah-olah menengkur ketika tidur. Ini kekeliruan dalam pengucapan huruf kha itu sendiri. Tetapi lebih halus dari itu. Wazukh rufa, tidak boleh wazukh. Ini keliru dalam memahami tempat keluar huruf hijaiyah itu sendiri. Terkhusus huruf kha di sini yang kita bahas pada ayat ke-35. Kemudian tadi di awal kita sudah membahas juga huruf mim sukun. Ketika huruf mim itu berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dinamakan izhar syafawi. Pada ayat ke-37, wa innahum la yasuddu, wa innahum, mim sukun bertemu dengan huruf lam di sini, berjumpa dengan huruf lam. Wa innahum la yasuddu, tidak boleh didengungkan, tidak boleh membacanya wa innahum la yasuddu, tidak boleh ini. Kemudian huruf shad, so itu sendiri itu huruf yang berdesis ketika pengucapannya. Wa innahum la yasuddu, so. Huruf so, za dan sa itu dinamakan sofir, huruf yang berdesis ketika pengucapan penuturan huruf ketiga ini. So, za, kemudian sa. Entah itu hurufnya sukun ataupun hidup, maka sifatnya itu kita lihat. Contoh ketika kita melihat huruf sa di sini, wa innahum la yasudduhum anis, maka ini ketemu dengan sifat yang di awal tadi kita jelaskan, yaitu rohawa, anis sabi, berjalan hurufnya. Apalagi huruf sa itu sukun, maka itu kelihatan apakah dia mengetahui sifat huruf sa ataupun tidak. Ataupun sama seperti huruf za, ketika huruf za itu sukun, wa'il, maka huruf za juga dinamakan sifatnya itu rohawa, selain dari sifat-sifat yang lain. Tapi yang jelas ketika dia mati, maka dinamakan sifat itu sendiri rohawa. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa sifat huruf hijaiyah itu satu huruf bisa ada yang 5 sifat, 6 sifat, bahkan ada sampai 7 sifat. Baik, ketika huruf wayah sabuna annahum, di titik terakhir ini kami mengingatkan kembali huruf mim sukun bertemu dengan mim tasdid. Sesuai dengan yang kita sampaikan di awal tadi, huruf mim itu mempunyai 3 hukum. Yang pertama izhar syafawi, kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga yaitu idgham mimi atau idgham mithlain. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mim sukun bertemu dengan mim tasdid, annahum muhtadun, maka ini dinamakan idgham mimi ataupun idgham mithlain. Huruf mithlain, hurufnya sama, tempat keluarnya sama, sifatnya pun sama. Annahum muhtadun, ini boleh kita membaca dengung. Annahum muhtadun. Huruf ha di sini kalau kita ulas sifat dari huruf itu, maka huruf ha di sini bisa dinamakan rohawa juga. Ketika huruf ha itu sukun, muhtadun, maka ha itu ketika sukun berjalan hurufnya, muhtadun, tidak boleh syiddah, tidak boleh terhenti. Jangan muhtadun, tapi muhtadun. Kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas sirah, tidak boleh terhenti. Itulah dinamakan sifat-sifat huruf di dalam huruf hijaiyah. Karena walaupun makhrajnya sama, tapi belum tentu sifatnya sama. Sifatnya bisa berbeda. Sesuai dengan yang sampaikan di awal tadi,
huruf hijaiyah ini sama seperti tempat tinggal. Kadang kecamatannya sama, tapi kelurahannya itu berbeda. Nah, di akhir ayat pada kata muhtadun, muhtadun dinamakan annahum muhtadun. Nah, ini andaikan kita mewasolkan, maka sifatnya itu sudah berbeda. Sudah kita sampaikan di awal tadi, kalau muhtaduna hatta du di sini itu dinamakan dengan idgham, dinamakan mad tabi'i waw, dan tidak boleh dibaca panjang, cukup muhtaduna hatta idza jah, muhtaduna hatta. Andaikan kita ingin mewasolkan ayat ke-37 sampai ke 38. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk membaca firman-firman Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu bagi yang ingin belajar Al-Quran, jangan ditinggalkan ilmu tajwid, karena itu adalah sebagai penopang bisa mengetahui bagaimana hukum tajwid itu berlaku ketika kita membaca Al-Quran. Lalu kami sampaikan bahwa belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Andaikan kita yang berada di Palembang belajar ilmu tajwid, maka orang yang di luar Palembang tidak berdosa. Tapi perlu kita ingat bahwa ketika kita mempraktekkan bacaan Al-Quran itu dengan ilmu tajwid, maka hukumnya berbeda. Hukumnya menjadi fardu ain, kewajiban masing-masing, kewajiban person masing-masing dari kita pribadi masing-masing untuk tahu belajar membaca Al-Quran dengan memahami ilmu tajwid. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar, membaca, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.